Pemirsa, di tengah kenaikan harga beras medium SPHP hilang di sejumlah pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur mengecek ketersediaan beras di pasar dan membagikan beras gratis kepada warga. Warga berdesak-desakan berebut beras SPHP yang dibagikan langsung Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa di Surabaya, Jawa Timur. Pasar Soponyono rungkut riuh oleh antusiasme warga mendapat beras gratis. Apalagi di tengah sulitnya memperoleh beras jenis medium di pasaran. Hovifah juga berdiskusi dengan pedagang terkait minimnya stok beras SPHP. Hovifah menyebut akan meminta pemerintah pusat meningkatkan pasokan beras SPHP. Mereka bilang lebih banyak membeli medium, berarti SPHP itu memang kebutuhan yang sangat tinggi. Yang tentu kita berharap bahwa Bulog bersama Bapanas, Badan Pangan Nasional bisa terus mendistribusikan dengan lebih lancar lagi, lebih merata lagi, lebih menjangkau lagi. Kira-kira gitu. Sementara itu, seiring harga beras premium yang merangkak naik, beras medium dan beras SPHP menjadi sulit ditemukan di pasaran. Padahal beras yang dijual Rp60.000 per 5 kg itu biasanya paling banyak dibeli warga. Adapun beras SPHP adalah beras yang digulirkan pemerintah melalui Perum Bulog sebagai program stabilisasi pasokan dan harga pangan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Pramono Putra, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka. Sejumlah program dibahas dalam rapat kali ini, salah satunya terkait stabilisasi pasokan dan harga pangan. Rapat dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih seperti Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman hingga Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Ratas membahas sejumlah hal, salah satunya pasokan dan harga beras. Pemerintah akan gelontorkan beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau ketersediaan beras di Pasar Induk Rau, Serang, Banten. Tidak hanya itu, Mendagri juga mengecek harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar. Kunjungan sekaligus pengecekan kebutuhan pokok di pasar terus dilakukan pemerintah. Kali ini giliran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama dengan Badan Pangan Nasional mengecek sejumlah pasar di Kota Serang, Banten. Dalam kunjungannya itu, Menteri Dalam Negeri menyebutkan terjadi kenaikan harga tertinggi pada komoditas bawang merah, daging ayam, telur ayam, dan minyak goreng. Sementara harga beras terjaga stabil. Beras juga relatif stabil, tapi tadi mereka nyampaikan ini salah satu yang membuat angka itu menjadi stabil, adanya intervensi beras SPHP yang berasal dari Bulog yang dijual 12.000. Saat ini stok beras yang disediakan Bapanas sebanyak 1,3 juta ton untuk didistribusikan di seluruh Indonesia. Sebanyak 45.000 ton beras SPHP telah tersalurkan dengan penyaluran rata-rata 7.000 ton per hari. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 2026. Kenaikan akan berjalan bertahap sesuai dengan kemampuan masyarakat. Iuran BPJS Kesehatan akan naik bertahap pada tahun 2026. Kenaikannya akan berjalan bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat. Kenaikan perlu agar program jaminan kesehatan nasional bisa terus jalan. Meski naik, namun pemerintah tetap menanggung sebagian iuran BPJS bagi warga tidak mampu atau yang terdaftar dalam kelas 3. Sustainabilitas dari jaminan kesehatan nasional akan sangat tergantung kepada berapa manfaat atau benefit yang memang diberikan untuk kepesertaan.
Kalau manfaatnya makin banyak berarti biayanya memang makin besar, dan oleh karena itu kalau supaya rakyat bisa mendapatkan jaminan kesehatan maka anggaran untuk yang ditanggung pemerintah harus makin tinggi, kan itu saja. Tapi termasuk tadi yang Bapak sampaikan untuk mandiri pun juga mereka harus menjadi tinggi. Nah, saat ini iuran BPJS Kesehatan terbagi ke 3 kelas. Kelas pertama, iuran BPJS sejumlah Rp150.000 per bulan. Sementara kelas 2 sebesar Rp100.000 per bulan. Untuk kelas 3, iuran BPJS sebesar Rp42.000 per bulan. Pemerintah membayar subsidi sebesar Rp7.000, sementara peserta membayar Rp35.000 setiap bulannya. Tim Liputan iNews melaporkan. 25 Agustus kemarin diperingati sebagai Hari Perumahan Nasional. Nasib rumah subsidi pun menjadi sorotan. Republik Indonesia pertama. Hormat, gerak! Tegap, gerak! Peringatan Hari Perumahan Nasional tahun ini diselenggarakan di TPU Tanah Kusir. Dalam acara ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Ma'ruf Arar Sirait berziarah ke makam Wakil Presiden pertama RI Muhammad Hatta. Menteri PKP menyatakan rencananya pada 2026 nanti akan dibangun 500.000 rumah subsidi yang tersebar di Indonesia. Pemerintah sendiri sudah menganggarkan Rp470,1 triliun untuk pengadaan rumah subsidi. Saat ini ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan rumah subsidi. Salah satunya nominal gaji. Menurut Peraturan Menteri PUPR, nominal gaji dibagi menjadi 4 zona. Di Pulau Jawa, Sumatera, NTT, dan NTB, maksimal gaji warga yang bisa mendapatkan rumah subsidi dibagi 2. Bagi yang tidak kawin, batas gaji maksimal adalah Rp8,5 juta. Sementara bagi yang sudah kawin, mencapai Rp10 juta. Sementara untuk wilayah Jabodetabek, untuk bisa mendapatkan rumah subsidi, batas maksimal gaji yang tidak kawin mencapai Rp12 juta. Sementara bagi yang sudah kawin, mencapai Rp14 juta. Tim Liputan iNews melaporkan. Macet panjang sepanjang hari di Jalan TBC Matupang, Jakarta Selatan membuat warga frustasi. Sebagai antisipasinya, Pramono membuat kebijakan darurat mengalihfungsikan sebagian trotoar untuk lajur tambahan sepeda motor. Tanggal 16 kemarin saya sengaja mencoba, saya sama supir berdua, memang marah. Kemacetan panjang di Jalan TBC Matupang, Jakarta Selatan kini tidak mengenal waktu. Ribuan kendaraan merayap terjebak macet, bahkan hingga berjam-jam. Pemprov Jakarta mengakui horor macet TBC Matupang sulit diatasi karena kawasan perkantoran di Jakarta bagian selatan ini hanya didukung dengan jalan arteri yang sempit. Macet bertambah parah karena terdapat proyek galian yang memakan sebagian badan jalan, mulai dari proyek sanitasi, PDAM, hingga proyek fiber optik. Memang di situ ada persoalan karena memang ada pembangunan tiga proyek di sana, sehingga dengan demikian trotoar yang bisa digunakan bukan trotoar yang secara keseluruhan, tetapi hanya trotoar yang sekarang ini memang dipakai untuk proyek itu. Dan memang tidak bisa dipakai untuk orang jalan pun sebenarnya tidak bisa dipakai, dan kami sudah mengkoordinasikan dengan Dinas Perhubungan itu untuk bisa digunakan. Jadi ini sifatnya sementara untuk mengatur rekayasa lalu lintas yang ada di TBC Matupang. Gubernur Jakarta Pramono Anung membuat kebijakan darurat dengan mengalihfungsikan sementara waktu sebagian trotoar untuk lajur tambahan pengendara motor. Pramono menegaskan, trotoar yang sudah dialihfungsikan saat ini tidak digunakan oleh pejalan kaki. Selain menggunakan trotoar untuk pemotor, Pemprov Jakarta juga meminta pelaksana proyek memperkecil area kerja agar tidak memakan badan jalan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.